Dan Ainu Siang kami awali dari informasi kecelakaan yang terjadi di ruas jalan tol Cipularang, di mana sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah menabrak truk di kilometer 80 wilayah Purwakarta, Jawa Barat, Kamis dini hari. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia dan belasan orang terluka. Bus pariwisata terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang kilometer 80 di Babakan, Cikau, Purwakarta. Insiden ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, yakni kernet dan penumpang bus. Sementara belasan penumpang lainnya luka-luka. Satu persatu korban luka dievakuasi dengan menggunakan ambulans dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata membawa penumpang asal Tangerang melaju dari Bandung usai berziarah dari Tasikmalaya dan akan kembali ke Tangerang. Setibanya di lokasi, bus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Ini kendaraan bus wisata yang baru selesai ziarah dari Pamijaan. Ini mau kembali atau pulang ke Tangerang. Pulang ke Tangerang, diduga supir seperti mobil jalan seperti biasa. Di depannya ada truk, dump truck yang membawa kerikil atau sprit, ditabrak pantatnya di belakangnya. Sementara untuk korban meninggal di tempat. Sementara itu, setelah menjalani perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, supir bus pariwisata bernama Romiani berusia 56 tahun langsung diamankan polisi. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka kepada sopir bus karena masih melakukan penyelidikan terkait penyebab sopir menabrakkan bus ke truk. Hingga kini semua korban, baik yang tewas maupun luka-luka, masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Purwakarta. Sebuah truk bermuatan ayam beku terguling di ruas tol Jagorawi. Akibat kecelakaan itu, pengemudi truk terluka di bagian leher. Mobil box bermuatan ayam beku ini terguling dan sempat melintang di ruas tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Akibatnya, pengemudi truk mengalami luka pada bagian leher dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba saja ditabrak dari belakang oleh truk lain. Truk kemudian oleng ke sebelah kiri hingga akhirnya terguling dan melintang di ruas tol Jagorawi. Kesenggol mobil box lagi dari belakang. Lalu? Jadi dia kaget kayak gitu. Jadi oleng aja itu kebalik. Jadi truk ini sempat ditabrak dari belakang gitu? Iya. Mobil box juga. Sama mobil box juga. Ya. Terus terbalik. Iya. Ada korban luka nggak? Ya luka sih, korban luka luar nggak ada, cuman dia kayaknya korban luka dalam, patah kata leher. Mobil box ini akhirnya dievakuasi oleh petugas, sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas terus melakukan pencarian seorang balita laki-laki yang tercebur dan hanyut terseret arus deras di selokan di sekitar rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Pencarian kali ini difokuskan di Kali Makmur yang berjarak 2 km dari lokasi korban tercebur. Tim Basarnas dan BPBD Surabaya kembali melanjutkan pencarian Rizky, seorang balita berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras pada selokan di sekitar rumahnya di kawasan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Tim Basarnas bersama BPBD Surabaya melakukan fokus pencarian di Kali Makmur yang berjarak sekitar 2 km dari tempat terceburnya Rizky. Beberapa perahu karet dengan dibantu warga menyisir Kali Makmur untuk melakukan pencarian.
Tim Basarnas pun sempat mengalami kesulitan karena banyaknya tanaman eceng gondok yang memenuhi hampir seluruh badan sungai. Selain warga sekitar, juga terlihat orang tua Rizky yang juga ikut melakukan pencarian. Sebelumnya, seorang balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan dan hanyut di arus deras selokan karena guyuran hujan. Hingga saat ini, balita Rizky belum ditemukan. Tim SAR gabungan pun terus melakukan upaya pencarian korban dengan menyisir sungai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa suasana pencarian siang ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hari Tambayong di kawasan Babatan Wiyung, Surabaya. Selamat siang. Hari ini kira-kira apa saja yang menjadi kendala tim SAR saat pencarian korban? Ya, baik Alista, saat ini saya berada di Kali Makmur di mana tim Basarnas dan juga BPBD Kota Surabaya yang dibantu oleh beberapa relawan masih melakukan pencarian terhadap korban bernama Rizky berusia 3,5 tahun. Dari pihak Basarnas maupun BPBD juga masih terus melakukan penyisiran di sepanjang Kali Makmur. Memang kemarin beberapa mengalami kesulitan, diantaranya adalah banyaknya tanaman eceng gondok yang memenuhi sungai atau kali dari Kali Makmur ini. Namun petugas juga sudah melakukan pembersihan terhadap tanaman eceng gondok yang saat ini sudah mulai terlihat tampak sudah dipinggirkan. Namun keberadaan dari Rizky, balita berusia 3,5 tahun yang kemarin tercebur ke selokan karena terbawa arus yang deras akibat hujan, saat ini masih belum ditemukan. Begitu, Alisa. Baik, sementara itu Hari, titik mana saja yang menjadi fokus pencarian di Kali Makmur ini? Ya, betul. Kemarin itu sudah melakukan penyisiran mulai dari tempat kejadian, kemudian dari BPBD dan juga Basarnas menyisir sungai Kali Makmur, di mana sungai ini adalah dugaan atau perkiraan balita dari Rizky tersebut tersangkut di sungai ini karena banyaknya tanaman eceng gondok. Dan petugas juga melakukan penambahan anggota untuk mencari keberadaan Rizky yang hingga saat ini belum ditemukan. Dan fokus yang saat ini dilakukan adalah menyisir di sepanjang Kali Makmur ini. Dan beberapa dari sudut sungai juga sudah dilakukan oleh petugas untuk mencari keberadaan si Rizky tersebut. Alista. Hari, jika kita lihat dari video yang viral, arus cukup deras di selokan. Apakah untuk arus dari selokan ini hanya bermuara di Kali Makmur atau justru ada muara-muara lainnya di titik lainnya gitu? Saat ini di Kali Makmur sendiri juga daripada kemarin sudah mulai agak surut, namun petugas juga masih cukup kesulitan karena keberadaan dari balita si Rizky ini juga masih di mana belum diketahui, namun dimungkinkan adalah akan tersangkut oleh tanaman eceng gondok. Dan petugas juga melakukan muara-muara yang lain yang kemungkinan akan jasad dari atau Rizky sendiri akan berada di kawasan tersebut. Alista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Hari Tambayong langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan semoga untuk sosok dari balita yang berusia 3,5 tahun ini dapat segera ditemukan oleh petugas dan relawan. Terima kasih banyak, Hari. Pemirsa, di libur Natal dan Tahun Baru, penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur juga meningkat. Harga tiket yang turun 10% menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah keberangkatan. Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dipadati penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang melonjak 20% dari hari biasa yang memberangkatkan 10.000 penumpang. Namun di libur Natal dan Tahun Baru ini jumlah penumpang bisa mencapai 15.000 per harinya. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Halim ini juga karena faktor turunnya harga tiket pesawat 10% yang sebelumnya sudah diinstruksikan pemerintah. Penumpang itu merasakan bahwasanya ada penurunan tiket dibandingkan hari biasa, dan itu memang saya lihat dengan jumlah tadi ada berapa orang gitu satu keluarga, mereka terasa dengan adanya penurunan tiket 9 sampai dengan 10%, dan harapan penumpang memang
mengharapkan agar diskon ini tidak hanya di Nataru, harapan mereka ya tetap bisa berlangsung sehingga bisa lebih murah terjangkau oleh masyarakat. Menguntungkan ya buat saya gitu karena berbeda sekali dengan harga sebelumnya. Itu saya kalau ke Bali itu bisa sampai hampir 2 juta kalau dari Halim, tapi untuk saat ini saya dapat harga sekitar di bawah 1,5 juta. Itu jadi menurut saya sangat menguntungkan gitu kan, apalagi untuk tiket pulangnya saya bisa dapat under 1 juta. Denpasar, Bali, dan Surabaya, Jawa Timur masih menjadi tujuan favorit penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk Pulau Sumatera, Medan, dan Palembang juga menjadi rute favorit. Diprediksi penumpang yang menggunakan moda transportasi udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma masih akan naik hingga pekan depan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor yang berplat ganjil diarahkan untuk putar balik pada Kamis pagi. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak. Petugas gabungan dari Disub dan Satlantas Polres Bogor disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan di kawasan Puncak selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Ratusan kendaraan roda 4 berplat nomor ganjil diarahkan untuk putar balik oleh petugas, sementara plat genap diperbolehkan untuk melintas. Pemberlakuan ganjil genap ini diberlakukan sejak pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Pemberlakuan ganjil genap akan terus dilakukan secara situasional hingga malam pergantian Tahun Baru nanti. Pemirsa, masa libur Nataru 2024-2025 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta padat oleh calon penumpang pada Kamis pagi. Sekitar 26.000 tiket terjual untuk keberangkatan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mayoritas destinasi favorit masyarakat yakni Kota Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Sejauh ini Stasiun Senen sudah memberangkatkan sebanyak 326.000 penumpang untuk masa angkut Nataru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Meskipun terpantau lancar, Jasa Marga ini tetap memberlakukan sistem kontraflow yang mulai diterapkan pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang hari ini. Selain itu, kemacetan terlihat di kawasan Simpang Gadok ke arah Puncak. Meski rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah diberlakukan sejak pagi, rekayasa lalu lintas diberlakukan hingga siang hari secara situasional. Mengingat animo masyarakat untuk berlibur semakin tinggi pasca hari Natal dan menuju Tahun Baru. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Stasiun Senen serta Jen Cahyani di Simpang Gadok Bogor. Selamat siang rekan-rekan, tapi saya akan menyapa Syahreza dulu di Stasiun Senen. Baik, selamat siang Syahreza, ini bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen? Apakah siang hari ini semakin ramai nih dengan calon penumpang? Ya, Arisa dan juga pemirsa, jika berbicara soal keramaian, memang sejak tadi pagi Stasiun Pasar Senen lagi-lagi masih padat oleh para calon penumpang pada hari ini, di mana informasi yang kami terima sudah ada sekitar 26.000 orang yang akan diberangkatkan pada hari ini di Stasiun Pasar Senen untuk masa Natal dan Tahun Baru 2024 hingga 2025, di mana jika bisa dijabarkan, Arista, kepadatan terlihat di sisi area ruang tunggu, di mana di beberapa momen kami melihat tidak menyisakan satu kursi bagi para penumpang lainnya, sehingga ini menyebabkan para penumpang harus duduk di area teras ataupun di lantai ruang tunggu di Stasiun Pasar Senen. Sementara kepadatan lainnya juga terlihat di area cetak tiket, di mana kami melihat tadi ada antrian yang begitu mengular bagi para penumpang untuk mencetak tiket mereka sesuai tujuan ataupun destinasi mereka, di mana informasi yang kami terima bahwasannya destinasi favorit
ini menuju ke kota-kota seperti Lempuyungan, Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Malang, hingga Semarang, di mana di PT KAI Daob 1 Jakarta, khususnya di stasiun Pasar Senen, ini sudah memberangkatkan sekitar 326.000 penumpang untuk periode 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, sehingga ini diprediksi akan tetap terus melonjak angkanya, baik itu sesuai prediksi pada esok hari pada tanggal 27 Desember 2024 akan terjadi lonjakan yang begitu signifikan, di mana ini sekitar angka 25.000 atau 27.000 penumpang yang akan diberangkatkan di sekitar stasiun Pasar Senen, di mana informasi yang kami terima sejak Selasa, perdata terakhir Selasa, ini sudah terjual sekitar 2,2 juta tiket dari total tiket yang tersedia, yakni 3,5 juta tiket untuk periode masa angkut Nataru 2024-2025. Namun bisa dipastikan Arista dan juga pemirsa bahwasanya hari ini 26.000 orang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat. Dan memang dari PT KAI sendiri ini memberi beberapa langkah untuk mempermudah keberangkatan para penumpang, yakni menempatkan teknologi face recognition ataupun pengenal wajah ini untuk mempermudah para penumpang untuk bisa naik ke peron secara cepat tentunya. Dan untuk diketahui juga Arisa dan juga pemirsa bahwasanya PT KAI sendiri ini menghimbau para penumpang dan juga para petugas untuk senantiasa tertib semasa naik ke peron ataupun ke masing-masing peron mereka, sehingga bisa mendukung kelancaran dan juga kenyamanan para masyarakat yang hendak untuk berlibur ataupun merayakan Natal pada hari kemarin untuk fase Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Sementara itu Arista, kembalikan ke Anda. Perannya Syahreza Zanski kurang lebih 2,5 juta sudah terjual dari 3,5 tiket yang sudah disediakan oleh PT KAI. Sekarang saya akan menuju ke Jen Cahyani di Simpang Gadok Bogor. Jen, untuk siang hari ini saya sudah melihat adanya kepadatan arus lalu lintas di belakang. Apakah sistem one way ini sudah mulai kembali diberlakukan? Baik, Arlista dan juga pemirsa, untuk sistem one way atau satu arah ini belum diberlakukan ya Arlista dan juga pemirsa. Artinya saat ini di lalu lintas di kawasan Simpang Gadok masih diberlakukan secara normal dua arah. Dan memang kalau dilihat di belakang saya ini antrian untuk menuju ke puncak. Sedikit macet, namun belum diberlakukan rekayasa lalu lintas. Sementara tadi pagi sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Setelah itu lalu lintas kembali normal, dan dari pihak Polres Bogor sendiri menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya jika semakin siang semakin ramai, semakin padat atau antrian kendaraan semakin mengular panjang, maka akan diberlakukan sistem one way atau satu arah menuju ke arah puncak Bogor. Namun kalau kita lihat ke hari-hari kemarin, ini sistem one way atau satu arah diberlakukan pada pagi hari ke arah puncak Bogor dan juga pada siang hari hingga sore hari dari kawasan Bogor menuju ke arah Jakarta. Namun nanti akan tetap dilihat di mana dari pihak kepolisian tetap menyisir di jalur utama maupun di jalur alternatif. Jadi nantinya jika terdapat kepadatan atau kemacetan yang berarti, ini dari pihak kepolisian akan langsung menerapkan rekayasa lalu lintas, baik itu sistem ganjil genap maupun sistem one way atau satu arah. Sementara itu kami tadi mendapatkan informasi terakhir terkait dengan volume kendaraan yang sudah melintas di kawasan Simpang Gadok. Sejak pagi tadi hingga siang ini ada 10.000 kendaraan. Dan kalau kita lihat pada periode libur Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan mencapai 35.000 hingga 46.000 kendaraan yang melintas ke kawasan Simpang Gadok dan juga ke arah Puncak Bogor. Mengingat Puncak Bogor ini masih menjadi kawasan primadona atau favorit masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Nantinya prediksi untuk puncak arus lalu lintas, kepadatan arus lalu lintas ini diprediksi puncaknya pada hari Sabtu, Minggu hingga pada Tahun Baru. Nanti akan kita lihat bagaimana situasinya dan kapan
pihak kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas sistem one way karena hingga saat ini masih normal meskipun terpantau cukup padat dan juga cukup macet. Karena banyak sekali dari keluarga atau masyarakat yang mengajak keluarganya, anak-anaknya untuk berlibur ke kawasan Puncak mengingat banyak sekali kawasan wisata yang dapat dikunjungi untuk periode liburan kali ini. Dari pihak kepolisian juga mengimbau untuk para pengendara tetap berkendara dalam kondisi prima dan juga tetap mematuhi peraturan yang ada dan jangan lupa untuk mengecek bagaimana lalu lintas di kawasan Bogor agar Anda tidak terjebak macet. Sementara itu, Arlista. Baik Jen, kalau misalkan dari pihak polisi mengimbau ini kendaraan tetap tertib, lantas adakah titik-titik yang harus diwaspadai dari pengendara ini? Karena saya melihat ini untuk tingkat okupansi kendaraan yang semakin siang semakin bertambah, kurang lebih dari 10.000, pasti ada titik-titik macet yang harus dihindari. Apa saja Jen? Ya Arlista, kalau dilihat titik macet saat ini saya melaporkan di kawasan Simpang Gadok cukup macet karena ini merupakan kawasan persimpangan pertemuan dari beberapa jalur-jalur alternatif. Jadi bagi Anda mungkin pemirsa yang ingin berkendara ke kawasan Puncak Bogor dapat melihat di Google Maps begitu di jalur-jalur mana saja yang tidak terjebak macet. Dan sebaiknya mungkin Anda pemirsa untuk melewati menghindari jalur utama karena jalur utama ini terpantau macet karena belum ada rekayasa lalu lintas. Jadi pemirsa bagi Anda yang ingin berkendara atau berlibur ke arah Puncak Bogor, Anda bisa melewati jalur-jalur alternatif yang lain untuk menghindari kemacetan di jalur utama. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Jen dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Syahreza Zanski dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Masih di Ayu Siang, pemirsa, eksekusi tanpa pengawasan polisi pada dua rumah di Goa, Sulawesi Selatan ini mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah yang kalah di sidang sengketa. Pihak penggugat bersikeras mengosongkan rumah tersebut karena putusan pengadilan sudah inkrah. Papan bicara 0,2. Kita tidak berpatokan di papan bicara, kita berpatokan di putusan, Bu. Cocok Mi, tapi kenapa dia pasang papan bicara 0,2? Sedangkan itu peninjauan lokasi, rumah sama TK dia tunjuk. Bukan peninjauan lokasi, kita cerita putusan. Ibu rumah tangga pemilik rumah di Jalan Lambengan, Palangga, Goa, Sulawesi Selatan ini mengamuk ke kuasa hukum penggugat rumahnya. Ia marah karena kuasa hukum penggugat akan mengambil alih rumahnya usai kalah dalam sidang sengketa di pengadilan. Nah buktinya karena dia sudah menang, karena dia yang kebenarannya sebetulnya ada sama saya. Kenapa itu pengacaranya mundur? Saya berteman di sini kak. Saya berteman. Kenapa pengacaranya mundur dua? Saya tidak tahu itu pengacaranya siapa. Dia cari bukti aslinya. Kita itu berpatokan di putusan bukan di pengacara. Tapi cari juga bukti. Eksekusi secara mandiri, dua bangunan rumah dengan luas tanah hampir 4 are antara tergugat Haji Daeng Rani dan penggugat Abdul Rahman Daeng Taba ini dilakukan karena tergugat mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah. Berdasarkan putusan tersebut, Kanwil BPN membatalkan sertifikat yang 2 sertifikat di atas tanah tersebut dibatalkan oleh BPN. Lalu kami lakukan teguran hukum melalui surat somasi yang kami kirimkan dan diterima. 3 kali kami lakukan teguran, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, menyampaikan untuk dilakukan pengosongan atau tidak lagi beraktivitas di tempat tersebut. Tapi 3 kali kami bersurat, kemudian tidak ada itikat baik untuk menghindar atau keluar dari lokasi tersebut. Lalu kami melapor di polisi. Meski sempat bersikeras menolak eksekusi, pihak tergugat akhirnya hanya bisa pasrah dan meninggalkan rumah mereka yang menjadi sengketa namun kalah di pengadilan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jalan rusak, warga yang sakit di Lebak, Banten harus ditandu sejauh 5 km untuk sampai ke rumah sakit. Intensitas hujan yang tinggi membuat kendaraan sulit untuk melintas. Tangis Sukmi tak tertahankan saat melihat suaminya yang bernama Sabin harus ditandu sejauh 5 km untuk sampai ke rumah sakit.
Warga desa Wangun Jaya, Kecamatan Cigemblong, Lebak, Banten ini pasrah dengan kondisi jalan yang rusak parah. Sehingga sang suami harus ditandu oleh warga untuk mendapatkan pertolongan. Intensitas hujan yang tinggi membuat kendaraan sulit melintas di jalan perkampungan mereka. Sebelumnya, Sabin, 47 tahun, mengidap sakit jantung sejak sebulan terakhir. Pasien tersebut rencananya akan dibawa ke RSUD Malingping untuk mendapatkan perawatan intensif. Saya itu gimana ngelihat suami saya nggak sadar diri, jadi saya ingat sama Jaro aja gitu. Nggak ada yang gimana, kok saya punya perasaan sendiri aja itu mah. Ya dari situ kan udah nyampe jalan aspal ya Pak ya, Cikate. Udah gitu ya udah dijemput mobil dari desa mobilnya. Terus? Ya alhamdulillah udah pulih. Sekarang lagi ada di ruang ICU. Ya saya pengen dibangun jalan biar ke Kampung Cangkutek itu supaya maju merdeka, biar nggak ada yang kayak suami saya lagi bisa kalau sakit ya bisa dijemput sama mobil gitu. Di Kampung Cangkutek ke Jalan Kabupaten ya, Jalan Kabupaten itu kurang lebih 5 km. Jadi jalan tersebut memang menyambungkan poros desa dan memang itu menjadi poros kecamatan karena dari Kecamatan Cigemblong, Desa Cikate, Wangun Jaya, dan jalan tersebut menyambungkan ke Kecamatan Cirinten. Warga berharap pemerintah kabupaten segera memperbaiki jalan kampung di wilayah mereka agar warga tidak mengalami kesulitan terus-menerus. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Raung di Jawa Timur mengalami erupsi dengan ketinggian asap mencapai 2.000 meter. Beruntung puluhan pendaki yang berasal dari sejumlah daerah berhasil menyelamatkan diri. Inilah detik-detik saat sejumlah pendaki berhasil merekam Gunung Raung yang mengalami erupsi. Sejumlah pendaki lari menyelamatkan diri dari hujan abu dengan menurun gunung saat menjauh dari bibir kawah. Saat kejadian, pendaki yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia ini tengah beristirahat, namun tiba-tiba terdengar bunyi dentuman bak meriam selama beberapa kali. Asap vulkanik gunung keluar dari bibir kawah setinggi 2.000 meter. Yang di atas gimana tadi? Tadi hujan material sama agak gelap tadi. Terus turun berapa orang tadi? Cuma 2 saja. Cuma 2 ya? Ya, 2 orang dari Sidoarjo. Harapannya seperti atau adik-adik mahasiswa khususnya atau pecinta alam ya, untuk sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2, jadi kita tetap antisipasi berharap pada rekan-rekan semua atau adik-adik mahasiswa yang pecinta alam untuk jangan sampai melakukan pendakian di sampai kapan? Sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak saat Gunung Raung erupsi dan berhasil selamat dan sampai di pos pendakian Desa Sumberwaringin secara bertahap. Para pendaki ini berasal dari Jakarta, Semarang, Purbalingga, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Tim Gegana Brimopolda Jawa Barat mengambil sampel cairan zat kimia yang tercecer di Jalan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian ini, sejumlah warga terluka serta ratusan sepeda motor rusak. Tim Gegana Satbrimopolda Jabar menerjunkan unit kimia biologi dan radioaktif untuk mengambil sampel cairan kimia yang tersisa pada bagian truk tangki, serta yang tercecer di Jalan Raya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Truk tangki yang mengangkut cairan kimia dilaporkan mengalami kebocoran di kawasan Cigentur hingga Kampung Cikamuning atau sejauh 8 km. Zat kimia yang tumpah merupakan soda api atau natrium hidroksida yang berbahaya bagi kesehatan. Menurut polisi, ditemukan 3 zat kimia lain yang muncul dari reaksi kimia soda api di sepanjang jalan yang tercecer. Pihaknya sudah melakukan dekontaminasi dengan cairan penetralisir zat kimia, sehingga Jalan Raya Padalarang Purwakarta pun sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Dari sampel tersebut, yang tercecer berdasarkan keterangan dan bahan yang dibawa adalah jenisnya soda api atau soda caustik atau natrium hidroksida.
dengan rumus kimianya NaOH. Setelah kami cek dari lokasi keberadaan posisi terakhir truk di pos Cikamuning ini sampai dengan posisi awal terjadinya kebocoran di daerah Cikentur di wilayah Polsek Cikalong itu sudah tidak ditemukan lagi di jalan zat kimia. Saat ini polisi masih menyelidiki tumpahnya zat kimia yang merusak ratusan kendaraan dan melukai ratusan warga. Sebagian korban mengalami luka ringan dengan keluhan gatal-gatal, mata perih dan luka bakar ringan maupun berat. Sementara warga yang motornya rusak menunggu ganti rugi dari perusahaan pemilik truk kimia yang bocor. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Divpropam Mabes Polri mengambil alih kasus dugaan pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project atau DWP di Kemayoran, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Oknum polisi yang diduga terlibat akan jalani sidang kode etik pekan depan. Dalam konferensi pers, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi di acara DWP beberapa waktu lalu. Abdul Karim menyebut total kerugian pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara terhadap 18 oknum polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih ditangani oleh Divpropam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat Divpropam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Kami juga mengingatkan kalau ada penambahan, ya harus dipastikan bahwa ada bukti yang kuat, ya ada bukti yang kuat, dan dalam satu rangkaian struktur cerita yang juga kuat, sehingga tidak menjadi satu yang di luar konteks penegakan etika profesi. Lah, teman-teman butuh waktu untuk itu, untuk memastikan itu, makanya sidang etiknya juga akan digelar minggu depan gitu. Lah, yang penting bagi kami adalah prosesnya sesuai koridor dan transparan, sehingga ya sudah, asalkan masih dalam time frame yang dalam konteks pelayanan, keadilan dan sebagainya masih make sense. Mending memang ini diproses lebih dalam dipastikan apakah ada penambahan ataukah tidak. Kalau memang ada penambahan, kami ingatkan tolong juga struktur dari pembuktian dan sebagainya diperkuat. Pemirsa, sebuah perahu nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi di Laut Makassar. Akibatnya 6 nelayan terombang-ambing berjam-jam di tengah laut. Nah, kalau sudah sampai, naik 1 Petugas gabungan mengevakuasi 6 nelayan usai kapal mancing yang mereka tumpangi terbalik, dihantam gelombang tinggi di Tanggul Newport, Laut Makassar. Kejadian berawal saat 6 nelayan awalnya ingin menangkap ikan di seputaran Laut Makassar. Namun akibat cuaca ekstrim, kapal kepa-kepa yang mereka naiki terbalik dihantam gelombang. Tujuan mereka akan memancing di sekitar Tanggul Newport. Namun karena belum sampai di spot pancing mereka, kemudian kondisi cuaca lagi moderate tidak menentu, sehingga mungkin air gelombang laut pasang tinggi dan juga kondisi perahu yang digunakan itu agak kecil, sehingga dihantam arus gelombang terbalik sebelum menuju spot pancing mereka.
Usai dievakuasi, para korban dibawa ke daratan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar Kuningan berhasil mengevakuasi kera ekor panjang yang masuk ke komplek permukiman warga di Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sementara itu di Jambi, petugas Damkar mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter di atas sebuah pohon. Seekor kera ekor panjang masuk ke komplek permukiman di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kemunculan satwa liar itu membuat resah warga lantaran terus berpindah tempat dari atap satu ke atap lainnya. Mendapat laporan warga tentang keberadaan kera, 4 petugas Damkar Kuningan mengevakuasi kera tersebut. Kera tersebut berhasil ditangkap petugas dengan menggunakan jaring. Ditemukan oleh pemilik rumah yang berkeliaran di sekitar rumahnya, takut membahayakan anak-anak dan warga sekitarnya. Akhirnya beliau menelpon ke pihak damkar. Keranya ada 1 ekor. Sementara itu, seperti inilah proses evakuasi seekor ular piton oleh petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi dari sebuah pohon di depan warung warga. Petugas damkar yang diterjunkan harus memanjat pohon menggunakan tangga. Evakuasi sempat berlangsung dramatis karena petugas damkar sempat kewalahan mengevakuasi ular karena berada di ujung dahan. Ular piton berukuran sepanjang 4 meter dengan bobot 25 kilo tersebut akhirnya berhasil dievakuasi petugas damkar Kota Jambi. Berdasarkan laporan masyarakat, adanya ular di atas batang pohon yang nanti dapat membahayakan warga masyarakat, dan ular tersebut kurang lebih panjang 4 meter. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat kita melakukan evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi dari pohon, ular piton langsung dibawa ke Mako Damkartan Kota Jambi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Akhir tahun, pemerintah Provinsi Lampung menggelar kegiatan refleksi akhir tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kegiatan yang telah berjalan serta proyeksi kebijakan pembangunan ke depan. Kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Provinsi Lampung sebagai ajang penjelasan resmi atas kerja yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan target kinerja dan janji kerja dalam bingkai pilar pembangunan selama tahun 2023 hingga tahun 2024. Perekonomian Provinsi Lampung tumbuh dengan baik sehingga memberikan dampak diantaranya pengurangan kemiskinan, penurunan indeks Gini atau ketimpangan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Tentunya ini kita berharap ada keselarasan arah kebijakan, ada takeover yang mulus antara bupati, gubernur, wali kota yang lama dengan yang baru. Jangan sampai ada lagi, saya tegaskan, jangan sampai ada lagi gengsi politik dalam membangun, dalam pembangunan. Jadi apabila sudah ada yang diletakkan oleh gubernur yang lalu, oleh bupati yang lalu, oleh wali kota yang lalu, saya harap lanjutkan untuk kepentingan masyarakat. Sektor pertanian masih menjadi sektor basis dalam struktur perekonomian Provinsi Lampung dan masih terus tumbuh karena Lampung menjadi salah satu provinsi penopang pangan nasional. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung merupakan pertumbuhan yang inklusif atau menciptakan pemerataan bagi sebagian besar masyarakat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Masuki libur Natal dan Tahun Baru, kami ajak Anda pemirsa untuk melihat tempat wisata menarik di Bandung, Jawa Barat. Salah satu destinasi wisata mengajak Anda untuk menyusuri lorong dengan permainan air serta air terjun yang aman untuk anak-anak. Menyusuri lorong yang penuh dengan permainan air dengan sorotan lampu hias. Cantik ya. Inilah suasana wahana wisata Mystical Forest
yang terletak di kawasan wisata Dusun Bambu di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Setiap titik lorong memiliki aneka permainan air yang mengajak para pengunjung untuk berinteraksi langsung. Pengunjung dapat menekan berbagai tombol untuk menciptakan pancuran air yang unik. Wahana wisata malam di Dusun Bambu ini menawarkan petualangan magis yang interaktif yang mengkolaborasikan dengan keindahan alam sekitar. Seru banget dari awal pas masuk ya, udah cahayanya udah mulai apa sih? Maksudnya tuh warna-warni itu kayak menggoda anak-anak buat kayak penasaran ya, masuk sini tuh ada apa? Ternyata pas masuk ada kabutnya, ada airnya, pas ada apa sih? Ada bunyi suling gitu ya, Kak. Air ya, antara kolaborasi Dusun Bambu, We Playground dan Sembilan Matahari yang menggabungkan interaksi dan lighting yang imersif. Seperti itu sih kurang lebih. Di akhir perjalanan, para pengunjung dimanjakan dengan air terjun yang lebar yang dapat dinikmati dan aman untuk anak-anak. Untuk setiap pengunjung dikenai tarif Rp40.000. Selain itu ada pula playground dan wahana lainnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Objek wisata Malioboro, Yogyakarta masih menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan untuk menghabiskan libur Nataru. Hampir tiap harinya, ribuan pengunjung singgah dan memadati destinasi wisata belanja ternama di kota Yogyakarta ini. Hingga kini, Malioboro masih menjadi favorit wisatawan. Terhitung sejak masa liburan sekolah, Natal hingga menjelang akhir tahun, pengunjung Malioboro terus bertambah. Lalu lintas di sekitar Malioboro pun macet sepanjang 1 hingga 2 km. Mulai dari arah Stadion Kridosono, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram, sampai titik 0 km. Tak hanya di ruas jalan, kawas pedestrian Malioboro pun juga ramai wisatawan. Guna mengurai kemacetan dan arus lalu lintas, polisi memberlakukan sistem buka tutup atau pengalihan jalan jika kondisi Malioboro penuh. Prediksi puncak keramaian kemungkinan pada saat malam tahun baru. Antisipasi dari kepolisian. Kalau dari kepolisian kita sudah siapkan untuk pengamanan, nanti seperti tahun kemarin kita bagi per zona, mudah-mudahan lancar saja. Diprediksi, peningkatan arus kendaraan serta wisatawan di kawasan Malioboro ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang atau awal tahun depan. Dari kota Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana liburan di Yogyakarta, sudah ada jurnalis iNews Heru Trijoko di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat siang, Heru. Apakah ada event spesial yang digelar di Malioboro di masa Nataru ini? Selamat siang Reza dan ke pemirsa. Pada event di malam tahun baru di kawasan Malioboro sejauh ini memang tidak ada yang besar gitu. Jadi biasanya pada malam pergantian tahun nantinya di Malioboro hanya ada event-event yang sifatnya insidental dari wisatawan atau pengunjung seperti menyalakan kembang api. Dan untuk yang event-event resmi memang dari tahun-tahun kemarin memang ditiadakan karena untuk mengurai kepadatan pengunjung di wisata atau wisatawan di Malioboro. Demikian Reza. Baik, Heru, dengan meningkatnya jumlah wisatawan di Malioboro, Yogyakarta pada masa Natal ini, apakah polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas? Ya, aparat kepolisian Polresta Yogyakarta pada malam pergantian tahun 2025 nanti tidak akan menutup kawasan Malioboro, jadi akan tetap dibiarkan mengalir kendaraannya hanya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Akan dipasang sekat barikade besi sepanjang pos tetek Malioboro hingga kawasan titik 0 km. Hal ini untuk mengantisipasi jika ada warga, pengunjung atau wisatawan yang pingsan atau butuh penanganan medis akan bisa segera diantisipasi dengan alat jam jangkar atau ranjang untuk pasien itu untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.
Kemudian selain itu juga akan dioperasionalkan toilet umum 24 jam di 3 titik lokasi untuk melayani dan juga untuk kenyamanan wisatawan Malioboro. Demikian. Baik, Heru, kemudian apa saja atraksi favorit yang dapat dinikmati oleh wisatawan di Malioboro? Ya, sejauh ini memang dari tahun kemarin hingga saat ini di kawasan Malioboro hanya ada spot-spot foto gitu ya, foto yang menarik. Dan memang tidak ada event-event resmi khusus dari pihak yang disediakan dari pihak Pemkot maupun dari event organisasi lain. Biasanya event-event tahun baru ini sejak dari tahun kemarin itu hanya diadakan di hotel-hotel di area Malioboro. Namun biasanya pada malam pergantian tahun ini nanti akan ada pusat pesta kembang api yang itu dilakukan oleh warga atau pengunjung atau wisatawan secara mandiri di kawasan titik 0 km Tugu dan juga di kawasan Tetek Malioboro. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Heru Trijoko melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, di masa libur Natal dan Tahun Baru, wisata air panas Guci di kaki Gunung Slamet, Tegal, Jawa Tengah dipadati ribuan pengunjung. Selain bisa menikmati pemandian air panas, wisatawan juga bisa menikmati beragam wahana seru. Salah satunya Rainbow Slide atau perosotan pelangi. Masa libur Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dipadati wisatawan. Terlihat kendaraan yang didominasi mobil pribadi tampak mengantri masuk gerbang wisata. Wisata Guci memang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan jika musim liburan tiba. Tak heran, jumlah pengunjung bisa mencapai hampir 1.000 orang per harinya. Pengunjung bisa menikmati kolam pemandian air panas alami Pancuran 13 yang berasal dari Gunung Slamet. Pengunjung juga bisa menikmati wahana lain di Golden Park, seperti Rainbow Slide atau perosotan pelangi, di mana pengunjung bisa meluncur dari ketinggian sepanjang 78 meter dengan kemiringan 45 derajat. Atau permainan Flying Fox, kupu-kupu gantung, hingga berkendara ATV. Mulai dari anak-anak hingga lansia, antusias mencoba beragam wahana di wisata Guci. Seru. Baru kali ini apa sebelumnya? Baru kali ini. Baru kali ini. Emang dari mana, Dek? Dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sana ada nggak? Ada, tapi aku kalau libur saya di rumah. Oh gitu, mainan di sini gitu ya. Tapi seru tadi ya. Tapi nggak takut kan? Nggak. Baru pertama kali ini. Itu pertama turun rasanya gimana tadi? Iya seperti nggak bisa dirasakan. Dirasakan, bisa dibayangkan apa ya? Iya. Pokoknya merosot aja. Iya. Seperti orang melayang gitu. Iya. Oh ya 80 lebih saya. 80 Pak. Iya. Bagi Anda yang ingin berendam air panas sekaligus mencoba beragam wahana yang berada di kawasan ini, cukup membayar tiket sebesar Rp30.000. Namun harga tiket tersebut tidak termasuk berkendara ATV, di mana dihargai Rp70.000 per 30 menit. Nggak ada kenaikan, masih di tiket masuknya masih di 30.000, sudah gratis seluruh wahana yang ada di dalam kecuali itu. Itu anak-anak dewasa atau sama aja? Sudah, itu terhitung mulai dari umur 5 tahun ke atas sudah berbayar 30.000. Weekend weekday sama aja ya? Sama aja. Pengelola mengakui di masa libur sekolah sekaligus Natal dan Tahun Baru ini terjadi peningkatan jumlah pengunjung beberapa hari sebelum Natal. Kebanyakan pengunjung berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Hari ini adalah peringatan 20 tahun tragedi gempa bumi dan tsunami Aceh yang menelan ratusan ribuan korban jiwa. Ratusan keluarga korban dari berbagai daerah di Aceh berziarah massal di Ulele, Banda Aceh. Walaupun sudah 20 tahun berlalu, tetapi para keluarga korban tidak dapat melupakan kejadian yang begitu dahsyat meluluh lantahkan Aceh pada tahun 2004 lalu. Tanggal 26 Desember merupakan hari kejadian gempa dan tsunami Aceh.
Ratusan warga dari berbagai daerah di Banda Aceh berduyun-duyun mendatangi kuburan massal di Desa Ulele, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Mereka adalah keluarga korban yang datang untuk memanjatkan doa bagi keluarga yang terkena dampak gempa dan tsunami. Sementara itu tercatat 14.000 jiwa lebih dimakamkan di kuburan massal Ulele. Sebuah jasad dikubur dalam 2 lubang besar karena mayat sudah tidak bisa dikenali lagi akibat diterjang gelombang tsunami. Yang menjadi korban orang tua, kakak, abang, seluruh keluarga, 12 orang. Ibu sebelumnya tinggal di mana, Ibu? Di Lambung, Ulele ini di Lambung, Desa Lambung. Insya Allah saya selalu kemari walaupun nggak, maksudnya pas harinya kejadian itu, saya tetap kalau ada waktu insya Allah Jumat selalu kemari. Keluarga, mama, kakak, adik-adik. Tinggal di mana? Di Surin. Artinya saat ini kakak Menjadi korban. di mana posisi kakak saat itu? Di Surin juga sama keluarga. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi, jangan dirasakan lagi sama anak cucu kita. Memperingati 20 tahun gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh, objek wisata Museum Tsunami Aceh di Baitur Rahman, Kota Banda Aceh dipadati pengunjung. Pengunjung tak hanya domestik, tetapi juga mancanegara. Setiap penghujung tahun, terutama pada peringatan Tsunami Aceh 26 Desember, Museum Tsunami yang terletak di Desa Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, ramai didatangi para wisatawan. Di museum ini pengunjung akan ditampilkan beragam foto dokumentasi dampak gempa dan juga tsunami yang menerjang Aceh pada 20 tahun yang lalu. Pengunjung juga akan ditampilkan ratusan ribu nama korban tsunami Aceh, serta informasi mitigasi jika terjadi bencana serupa. Museum Tsunami Aceh dibuka sejak pukul 9 pagi hingga 4 sore setiap harinya, dan pengunjung cukup membayar Rp5.000 per orang. Lalu seperti apa suasana di Museum Tsunami yang ramai pengunjung di peringatan 20 tahun Tsunami Aceh? Kita tanyakan kepada jurnalis iNews Syukri Syarifuddin yang ada di sana. Selamat siang Syukri, sebenarnya ada apa saja di dalam Museum Tsunami yang bisa dilihat oleh para pengunjung di sana? Ya, selamat siang Reza dan pemirsa semuanya di manapun Anda berada. Saat ini saya berada tepat di Museum Tsunami Aceh, atau bertepatan dengan 26 Desember 2024. Artinya 20 tahun sudah bencana musibah gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh yang menelan ratusan ribu jiwa. Dan di lokasi saya berada saat ini, tepatnya di Museum Tsunami, di sini berduyun-duyun pengunjung dari berbagai daerah yang sekedar menyaksikan bagaimana dahsyatnya bencana alam yang melanda Aceh 2004 silam. Dan di sini selain bisa melihat langsung video dokumentasi yang tersisa saat tsunami, pengunjung juga bisa melihat langsung berbagai aneka-aneka benda yang ditinggalkan oleh hantaman gelombang tsunami. Dan di lokasi saya berada saat ini, tepatnya di belakang saya ini ada mobil yang ringsek akibat diterjang gelombang tsunami. Bahkan para pengunjung sendiri yang hadir ke lokasi ini tidak hanya bersama keluarga, bahkan mereka menyertakan anak-anak mereka. Di sini mereka mengajarkan kepada anak-anaknya tentang edukasi bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, dan apa yang harus mereka lakukan di saat bencana yang serupa jika terjadi di masa mendatang. Begitu, Reza. Baik, Syukri, apakah ada rangkaian acara khusus yang digelar untuk memperingati 20 tahun Tsunami Aceh? Iya, Reza. Untuk rangkaian peringatan 2 dekade Tsunami Aceh, pemerintah Aceh pada hari ini telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya melakukan zikir dan tausiah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dengan menghadirkan dai kondang A'agim Abdullah Gimnastiar. Selain itu, Forkopimda Aceh juga melakukan ziarah ke kuburan massal, tepatnya yang ada di Desa Ulele, dan kuburan massal yang ada di Desa Siron, Kecamatan Injing Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Reja.
Baik, Syukri, hingga pukul berapa nanti para pengunjung ini dapat mengunjungi Museum Tsunami Aceh? Nah, Reza, kalau Museum Tsunami Aceh ini sendiri akan dibuka pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan ditutup pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Artinya, di saat pelaksanaan ibadah, baik ibadah sholat asar dan sholat zuhur, maka segala aktivitas di Museum Tsunami dihentikan untuk sementara. Dan untuk masuk ke sini, pengunjung hanya dipungut biaya sekitar Rp3.000 per orang gitu. Baik, terima kasih Syukri Syarifuddin melaporkan langsung dari Aceh. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Kita kembali ke informasi libur Natal dan Tahun Baru pemirsa. Seperti apa suasana liburan di Kota Bandung, Jawa Barat? Kita tanyakan ke jurnalis iNews Ervan David di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Selamat siang, Ervan. Apa yang jadi daya tarik di Jalan Asia Afrika, khususnya untuk wisatawan? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru tahun 2025, kawasan wisata Braga dan Asia Afrika ini sendiri dipenuhi wisatawan dari dalam maupun luar Kota Bandung. Banyak wisatawan yang memanfaatkan libur di kawasan Jalan Braga dengan bersuah foto dengan para cosplayer dan juga menikmati siang ini di kawasan Jalan Braga dan juga Asia Afrika. Meski demikian, kepadatan wisatawan pada siang hari ini sendiri tidak semeriah pada sore hingga malam hari nanti, dikarenakan banyak wisatawan yang masih beristirahat sejenak di penginapan mereka. Dan untuk mengantisipasi kepadatan sendiri, petugas kepolisian dan juga di Sub Kota Bandung bersiaga di pos pengamanan Asia Afrika. Dan dari data Jasa Marga sendiri tercatat dalam seminggu terakhir ini sendiri ada 37.000 kendaraan per hari masuk ke Kota Bandung. Meski demikian, dari data tersebut sendiri pada hari ini berkurang dikarenakan banyak wisatawan yang sudah ada di Kota Bandung untuk berlibur di Bandung untuk merayakan Nataru di Kota Bandung. Dan diprediksi puncak libur panjang Nataru ini sendiri akan terus berlangsung di Bandung hingga mendekati malam Tahun Baru. Kembali ke Anda, Reza. Baik, Ervan David, apakah kemudian ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan selama masa libur Natal dan juga Tahun Baru? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari Polrestabes Bandung, pada malam perayaan Natal Tahun Baru ini sendiri belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh petugas kepolisian. Meski demikian, sejumlah jalan protokol seperti Jalan Soekarno ditutup oleh petugas kepolisian dikarenakan untuk menampung para wisatawan yang ingin berwisata di kawasan Asia Afrika. Dan juga petugas juga mendirikan sebuah pos pengamanan bagi para wisata yang ingin dibantu oleh para petugas kepolisian yang sedang berjaga. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari kawasan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Usai penetapan tersangka dalam kasus Harun Masiku, KPK melarang Sekjen PDIP Hasto Kristianto bepergian ke luar negeri. Tak hanya Hasto, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli juga dicegah ke luar negeri. KPK telah resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Atas penetapan tersangka ini, KPK mengeluarkan SK nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan. Tidak hanya Hasto, larangan bepergian ke luar negeri juga ditujukan untuk Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli. Disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika, pencegahan ke luar negeri terhadap Hasto dan Yasona ini lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih,
2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yasona sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. KPK mendalami dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung. Selain itu, Yasona juga dicecar penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sementara, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menuding Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menyatakan belum menerima surat pencekalan atas nama Hasto Kristianto. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Subki Myuldi, menyebut pihaknya belum menerima informasi maupun surat pencekalan terhadap Hasto untuk bepergian ke luar negeri. Meski demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Hasto dan Yasona Lauli sejak adanya permintaan dari KPK. Surat pencekalan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Apakah dari Imigrasi Soekarno-Hatta sendiri sudah menerima surat pencekalan terkait kepergian Hasto ini, Pak, setelah ditetapkan tersangka? Hasto. Oh, enggak ada. Kita belum itu. Belum ada ini apa ya? Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi meminta menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga tidak berkomentar banyak saat namanya disebut sebagai buntut penetapan tersangka Hasto Kristianto. Seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga warna tugas pensiunan. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto merupakan politisasi hukum. Kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku menjadi tersangka suap pada tahun 2020 dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan.
Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Mario Dandi, narapidana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dan juga John K, narapidana kasus pembunuhan pengusaha, mendapatkan remisi khusus. Remisi khusus kelas 1 atau pemotongan masa hukuman diberikan dalam rangka perayaan Hari Natal 2024. Lapas Salemba menggelar perayaan Natal dengan pemberian remisi atau pemotongan masa hukuman kepada narapidananya. Total dari seluruh lapas dan rutan se-DKI Jakarta yang mendapatkan remisi khusus 1 sebanyak 687 orang. Di Lapas Salemba sendiri, remisi diberikan kepada 183 narapidana, termasuk narapidana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora yaitu Mario Dandi dan narapidana kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha John Refra alias John K. Berdasarkan informasi dan catatan di sistem, yang bersangkutan mendapatkan juga remisi khusus hari Natal di tahun 2024 ini. Nah, berapa masa potongan hukuman? Untuk saudara John K, ya, atau John Refra, ya, alias John K bin Paulinus Refra mendapatkan 1 bulan. Ya. Untuk saudara Mario Dandi juga sama 1 bulan. Selain remisi khusus 1, Kemenkumham juga memberikan remisi khusus 2, yaitu langsung pembebasan, di mana 4 orang mendapatkan remisi khusus 2 dan langsung bebas pada hari Natal. Diharapkan mereka yang telah bebas dapat melanjutkan kehidupannya dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.